Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal malam ya Bu, Quran kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngoten Bu, ngajine hak-hak perempuan, pengukuhan tentang hak-hak wanita. Seharusnya harus energik, dimulai dari salamnya. Oke, ngoten ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu fika fillah, nahnu fika fi Rasulillah, nahnu fi Qur'anil azim, nahnu fi bismillahirrahmanirrahim. Alfa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi qulubina husrat. Amma ba'du. Ingkang dumateng kula mulyakaken Bunyai Bunyai ingkang jajaran Bunyai ingkang jajaran pengurus Manayat NU Anting Nuwuhi Tambahrejo, ingkang seluruh ibu-ibu ingkang sampun hadir di majelis taklim, semoga Allah menurunkan ridhonya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur Bu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kaki-kaki panjenengan kula ingkang panjenengan sedanten digerakkan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju majelis-majelis yang mulia, yang tidak semuanya Allah menganugerahi kaki-kaki kita untuk melangkah di majelis-majelis ilmu. Kula niku awet nyai kok kula lesane akeh. Kula bismillah niatipun menginspirasi teman-teman kula ingkang muda-muda, mugi-mugi menjadi generasi yang cemerlang meneruskan Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Semoga nggih boten kula mawon tapi yoga-yogane pun panjenengan Bu bisa menjadi kebanggaan Nahdlatul Ulama, bisa menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Allahumma amin. Kula niku ingat Bu, dawuhipun Kyai kula Haji Abdul Malik Hasan. Salah satu Bu, taman-taman surga itu ada yang di bumi. Taman-taman surga, salah satunya yang ada di bumi ini Bu, panjenengan semerapu. Napa? Nggih mriki. Niku taman-taman surga. Banyak sekali malaikat kalau ditampakkan yang mengelilingi kita, mendoakan kita. Banyak Bu dosa-dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala lewat sholatnya, lewat istighfarnya, tapi Allah mengampuni dosa-dosa kita lewat majelis-majelis ilmu. Oleh mengatakan panjenengan bersyukur kehadirat Allah karena panjenengan termasuk orang-orang pilihan, orang-orang pilihan yang ditakdir Allah melangkahkan ke taman-taman surganya. Gimana? Ini jenenge taman-taman surga. Gambarnya pun kita taman-taman surga nggih kali-kali ali. Nggih wonten iki kali-kali nggih. Ini taman-taman surga. Ini adalah gambaran taman-taman surga. Bu, yang bisa diterima nggih Bu? Oh nggih, sahabat nggih. Di mana nggih Bu? Nggih. Ada itu sahabat nggih? Sahabat. Sudah nggih, sahabat. Oke. Langsung mawon nggih Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iki panjenengan jika Ibu ini lembaran ingkang kula kutip dados kitab As-Sittin At-Tarbiyyah. Kula langsung ngaji kalih Bunyai Hajar Bosra Budaya. Alhamdulillah disuruh kula sowan dhateng beliau, kula badhe minta doakan badhe ngisi ten panjenengan. Alhamdulillah beliau ngundoni ingkang sehingga kula kaget
ketemu panjenengan sedaya. Niki kula sengaja mengambil babun nisa latu adu rijal mu'ahir qurban lillahi ta'ala. Nomor itu bab menjelaskan bahwa perempuan tidak menjadikan penghalang laki-laki untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedukuran ya Bu, itu buatan dukun, itu kalau ambil anjen yang relevan untuk kita semua, apalagi ibu-ibu. Ingat perjalanan Bu, kalau saat ini melangkah ke materi dari Natal, ini cita-citanya masuk surga loh, datang, enggak kan? Enggak. Panjenengan datang dan majelis taklim ini, pengen apa Bu niatnya? Jaluk ridhonya Gusti Allah, melampah ngambah datang dalane Gusti Allah. Lah, sedangkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali Bu. Bahkan digambarkan sebanyak hembusan kita bernapas. Banyak sekali. Engkang kula kaji dateng kitab pun Kiai Nasir. Kula niku nggih alumni mualimat, kula tafsir niku, kula tasawuf niku belajar kali Kiai Nasir, Kiai Jamal, Kiai Oleh. Niku wonten saya ini insyaallah. ولكل واحد طريق من طرق يحذره فيكون من دواسلا كجلوسه بين الأنام ربها وككسرة الأفراد كصوم الصلاة وكحكمة للناس والأمر الأقرب بتصدق بمحاصر متمولا. Orang berjalan datang Gusti Allah niku dalane muwatah Bu. Ingkang gadah ilmune pun nek dateng gawe ilmune. Ngajar niku saged napa Bu? Dibuat jalan menuju Allah. Saged napa mboten? Sahabat? Nggih. Nek punya ilmu, nek dengan ilmunya. Kalau punya tenaga juga punya dengan tenaganya enggak apa-apa. Nang sawah ngewangi bojone, tandur-tandur, nggih boten napa-napa. Nek niate lillahi ta'ala, ngrewangi nyelongo anak, bantuin bojone cek apik-apik, niku nggih saged mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi niku boten bisa dipatre wong poso tok, iku iso nyedhek rukune Gusti Allah. Salat tok, iku iso nyedhek rukune Gusti Allah. Tidak hanya puasa saja, tidak hanya sholat saja, apapun ketika kita niatkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa Pak tandur, nyapu-nyapu, ibu rumah tangga, itu juga bisa. Soalnya nopo niat enson berbakti kepada suami, apapun. Jadi ini kalau ceritakan tentang ini guru kajian ini kajian tentang penguatan hak perempuan. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ummi Salam, la tu'dini fi Aisyah fa innal wahya lam ya'tini wa anna fi sawbi imra'atin illa Aisyah. Jalan pulang tadi mukadimah itu bahwasanya jalan menuju Allah itu sebanyak kita menghembuskan nafas. Banyak sekali, tidak hanya ngajar tok, gak hanya kosong tok, gak hanya seketok-ketok tok, wiridan tok, tapi ketika kita nyapuni omah, nyapuni masjid, ngrewangi bojo, tandur, niki enten sing ten sawah apa? Terus ngajar sedanten, beri tangga, masak, niku nggih saged nek panjenengan ikhlas Bu, niku nggih bisa menjadikan kedudukannya sampeyan tinggi dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu agama yang detail. Islam itu agama yang sangat arif, tidak mungkin membebankan umatnya. Makanya uwake sing kuat posoni, di bulan posoni, sing kuat ibadahe, di bulan ibadahe, sing seneng nyapu, yo apa kok nyapu wae. Nek iso ora ana suwaku kabeh. Suwaku kabeh sing didandani. Iku nggih saged
Jadi perempuan itu cerdas karena perempuan adalah madrasah bagi anak-anaknya. Beliau membantah, la tu'tini fi Aisyah, fa innal wahya lam ya'tini wa anna fi sawbi imra'atin illa Aisyah. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Artinya dari Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad berkata kepada Abu Salam, jangan sakiti aku pada diri Aisyah karena tidak ada wahyu turun kepadaku saat aku berada dalam 1000 perempuan selain Aisyah. Jadi ini di serempet nona ibadah itu dalam nungguni Gusti Allah. Perempuan itu boten menghalangi laki-laki dekat dengan Allah, meskipun loh seperti itu. Seperti contoh Sayyidah Aisyah ini, ketika Sayyidah Aisyah Kanjeng Nabi itu tidur diceritakan dengan Sayyidah Aisyah wahyu dengan sempat wahyu itu turun. Wahyu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis yang bersifat suci itu turun kepada Nabi Muhammad, menandakan bahwa ketika perempuan itu tidak menjadi penghalang laki-laki dalam mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru perempuan itu perannya sangat penting dalam mendekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang yang beranggapan bahwasanya perempuan itu mempersulit ibadah nobelnya Gusti Allah itu tidak dibenarkan. Soalnya wahyu saja itu turun ketika Kanjeng Nabi dekat dengan Sayyidah Aisyah. Bu, kalau ceritanya deh, masalahnya bahas hadis kok apa juga. Ini motivasi untuk kita tentang perempuan-perempuan. Jadi ini panjenengan ibu saya datang menghidupi majelis taklim ini usai sedang tenang. Soalnya apa? Peran ibu itu sangat luar biasa untuk mendidik anaknya, mendekatkan anaknya kepada Allah dan Rasulullah. Pernah diceritakan bahwasanya siapa yang Anas bin Malik ini bu wong sing pinter, bocah pinter, bocah cilik pinter. Terus niku nggak pernah ketemu kali Kanjeng Nabi, tapi ibunya niku sering bercerita kepada Anas, Rasulullah begini loh Anas, caranya Rasulullah minum. Anas, begini caranya Rasulullah minum. Anas, Rasulullah itu sangat pribadi yang santun, menghormati kepada sesama. Anas, Rasulullah itu adalah ahli silaturahim, cinta kepada anak-anak kecil, cinta kepada fakir miskin. Ibunya Anas bin Malik sering menceritakan kepada Anas bin Malik anak kecil, saya nggak tahu ketemu ambek Rasulullah, diceritani terus ambek Rasulullah. Suwi-suwi bocah cilik, nek diceritani terus itu terdoktrin di pikirannya. Oh Rasulullah. Akhirnya Anas niku lama-lama beringin cintanya kepada Rasulullah itu dan anaknya. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah Anas itu bilang sama ibunya, wahai bunda, seperti apakah Muhammad itu? Saya ingin ketemu kepada Nabi Muhammad. Ibunda selalu mencitrakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang santun, Nabi yang suka kepada anak-anak kecil, Nabi yang berbudi pekerti yang baik, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Ibu, bolehkah saya bisa bertemu kepada Rasulullah? Akhirnya Anas yang dulunya gak pernah ketemu sama Rasulullah ditakdir bertemu dengan Rasulullah. Ketika Anas bertemu kepada Rasulullah, Anas bahagia sekali. Wahai ya Rasul, Anas bilang kepada Rasulullah, ibuku selalu bercerita tentang panjenengan, bahwa panjenengan adalah
sangat luar biasa. Ya Rasul, jika panjenengan berkenan, jadikanlah saya ini menjadi pelayan kecil panjenengan. Akhirnya Bu, luar biasa sekali cinta yang ditanamkan seorang ibu kepada anaknya dari kecil. Gak tahu ketemu Rasulullah sampai dia tumbuh cintanya gara-gara peran ibu. Akhirnya singkat cerita, Anas bin Malik itu menjadi pelayan kecil Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, menjadi orang yang alim, menjadi ulama yang banyak meriwayatkan hadis tentang Rasulullah. Itu peran ibu. Bahkan ono wong sing ngomong bahwasanya perempuan tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghalang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan. Ibunya Anas bin Malik saja Bu, yang belum dari kecilnya belum ditakdir bertemu sama Rasulullah, diceritani terus diceritani terus kalau kali Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya Anas bin Malik itu cinta kepada Rasulullah dan ditakdir menjadi pelayan kecil Rasulullah, dan di besarnya menjadi orang yang alim, menjadi orang ulama yang banyak meriwayatkan hadis tentang Rasulullah. Peran ibu, maka di sini pentingnya ibu niku alim, pentingnya ibu niku mencari ilmu, karena akan menggerakkan hati anaknya, karena akan menjadikan anak ini cinta kepada orang-orang soleh. Makanya panjenengan iki sedanten datang ke majelis taklim iki, betul lari hati dengan iki. Ya, sing digendong, bukan apa-apa, kasih dolanan. Niku secara tidak langsung mengajari kita. Anak-anak itu dididik, oh ini dikenal loh, nang taman-taman surga. Insya Allah, nek panjenengan itu dua anak-anak ini dikenal loh kayak insya Allah. Pada akhirnya anak itu akan menjadi orang yang soleh. Allahumma amin. Maka itu ibu itu penting. Boleh ilmu, hadir di majelis taklim, bukan apa-apa. Kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada diri kita sendiri. Ini anak ini dicedak nombe wong soleh, insya Allah bakalnya jadi wong soleh. Ini anaknya senangnya dijak perkara-perkara diskotikan, orkes-orkesan, ya kembalinya akan seperti itu. Maka panjenengan harus berbahagia, bersyukur membawa anak-anak panjenengan di majelis-majelis ilmu, karena siapapun yang berdekatan dengan majelis ilmu, berdekatan pada taman surga, maka insya Allah Allah akan meridhoi siapapun yang ada di dalamnya, dan Allah akan menjadikan siapapun yang di majelis taklim itu menjadi orang-orang mulia. Allahumma amin. Baru tadi ibu, jadi ini wakil jalan menuju Allah itu wakil. Perempuan diomongi menghalangi kita dekat dengan Allah, tidak dibenarkan. Salah satu bukti ceritanya tadi, ibunya Anas bin Malik mampu membuat Anas bin Malik cintanya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu, sahabat, wong niku tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini selainkan menjadikan anak-anak kita, menjadikan suami-suami kita, menjadikan orang-orang yang dekat kepada kita agar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya Mbak, aku menumbuhkan cintaku kepada anakku kepada Nabi Muhammad. Aku dulu loh kurang ngerti cerita-cerita Nabi Muhammad. Aku gak ngerti teladannya, aku ngerti kanjeng Nabi akhir. Mata gak Bu? Nah, makanya buatan ibu perlunya kita berilmu, mencari ilmu, belajar tidak ada kata tolak sepanjang masa. Kalau kita pengen menjadikan anak kita seperti didikan ibu Anas bin Malik, menjadikan anak kita cinta kepada Nabi Muhammad, menjadikan anak kita penerus Nabi Muhammad, maka
harus tidak berhenti mencari ilmu. Karena ibu itu adalah madrasatul ula yang mendoktrin pertama kali anaknya. Anas, inilah Rasulullah seperti ini. Anas, Rasulullah adalah pribadi yang mulia. Akhirnya anak itu kadung didoktrin soal itu mancing. Oh ibuku ini, oh ini, oh ini. Suwi-suwi kepo, lambat laun, karakter cinta, karakter kepo kepada yang diceritai ibunya itu akan terbentuk. Maka ibu-ibu nggak usah khawatir. Ya ketika aku gak pondok gak biar, jadi aku iso mau cerita, gak iso boleh cerita kanjeng Nabi. Ibu biar, sekarang bu banyak jalan menuju Roma lewat Ril cerita tentang Nabi wae. Jenenge sempat Ril. TikTok, kuwi wonten TikTok-e mboten jadi damel kubang mawon didamel ndelok sing goyang-goyang dangdutan mawon. Dicari konten-konten yang mengingatkan kita Nabi Muhammad. Nah, ketika ibu sudah diisi dengan ilmu, sudah mencari cerita-cerita tentang Nabi Muhammad, dia akan mengeluarkan dampak positif kepada anaknya, akan mengeluarkan dampak positif kepada suaminya, dan insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Itu bukti bahwasannya Nabi Muhammad itu sangat sekali arif dengan perempuan. Sampai ono sing ngomong gitu, bahwasanya perempuan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala tidak dibenarkan. Buktinya apa, Bu? Buktinya wahyu saja turun ketika Nabi itu tidur di samping Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu perempuan apa laki-laki, Bu? Perempuan, istri baginda Nabi. Tapi wahyu itu turun ketika Nabi itu tidur di sebelahnya. Itu bukti bahwasanya mulianya perempuan tidak membuat ibadah laki-laki jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya akeh, wong jenenge iku guyon-guyon, bercanda-canda. Apa? Tapi bojone niku nggih ibadah, Bu. Jangan salah. Malah itu di sini saya gambarkan, saya cuplik panjenengan lihat hadis yang kedua. Itu gambarannya ada tiga orang itu datang kepada Rasulullah, kepada istri-istrinya Rasulullah. Teko, piye yo ibadah Rasulullah itu diceritakno akhirnya karo garwane, karo bojone Rasulullah itu ibadah itu ngeten, sholat malam, sholat ini, ngeten. Akhirnya wong sing datang kok garwane kanjeng Nabi ku ngrasa, ya Allah, Rasulullah ae lho sing ibadah, sing dosane wis disepuro karo Gusti Allah. Yang lalu, yang akan datang ibadah kayak gini. Wes, aku janji, aku tak poso sak tahun dan gak buka. Wes, aku janji gak nikah. Sing siji ngomong, wes, aku janji tak sholat seumur hidup. Oh ngono, akhirnya Rasulullah itu datang. Rasulullah datang menimpali ngomong sing janji-janjimu. Awakmu iku ngomong rono, ngomong rene, gak sungkan ta ambek aku. Aku ki wong sing paling cedhek nggone Gusti Allah. Aku wong sing paling parek nggone Gusti Allah, tapi aku yo poso di hari-hari tertentu. Aku juga sholat, tapi yo gak sampai alay saat ibadah terus dulu. Yo pada waktunya, dan aku juga menikah. Nek ancen awakmu, nek kamu pengen jadi golonganku, yo melu aku. Seperti itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengajari kita ibadah niku sae, Bu. Tapi ibadah datang Gusti Allah niku sae, tapi wonten ibadah sosial. Ketika kita ibadah terus ngene Gusti Allah, salat, tapi gak lali tanggungan ini awake dhewe anak, duwe bojo, lali gak dileni. Niku nggih boten apik, Bu, boten baik. Dan di situ nggih wonten hak-haknya anak untuk diberi kasih sayang, hak-haknya suami untuk diberi nafkah batin. Lah makanya wis ibadah
sholat ya sholat, tapi ya sholat jaring. Ojo ya sholat. Menandakan kita ibadah kepada Allah itu penting, ibadah sosial juga tidak kalah penting. Itu Rasulullah mengajari kepada kita tidak hanya memperhatikan ibadah kepada Allah saja, tapi juga ibadah sosial. Kula kenalkan mugi-mugi ibu-ibu ingkang rawuh datang majelis ini, mugi-mugi diberi keturunan ingkang saleh, diberi keturunan yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dipermudah isinya, sing berutang mugi-mugi diparingi lunas. Semoga Allah meridhai kita dimanapun kita berada. Semoga anak-anak yang hidup di sini dijadikan anak-anak yang soleh, yang berbudi pekerti yang baik, yang bisa membanggakan bangsa dan agama. Sahabat, panakut nggih, kula ngomongi ngalor ngidul. Lan kadang ngomong niku mboten ini sebenarnya kula niku enggak niat ngomong ini. Bismillah, Gusti Allah, punten ini. Nggih niku kula teringat karo abah jaman. Santri-santriku mune-mune nek panjenengan sampeyan sama niku dipokon masyarakat kulo ngaji. Aja olong-olong. Aja olong-olong. Bismillah. Layan sak mampu, insyaallah diparingi gampang karo Gusti Allah. Mergi sing gerakno, sing ngongkon iku sinten? Gusti Allah. Berarti nek Gusti Allah gerakno, insyaallah panjenengan santri-santriku dibimbing karo Gusti Allah. Kula ge santri, kula niku gemi kaya bajaman ngoten niku. Bismillah, pangapunten sanget Bu, nek ancen berdabus kula ngalor ngidul iki. Ya kula tasih belajar nggih. Yang dikoreksi bunyi ingkang mekaten mawon mugi-mugi panjenengan boten bosen-bosen ingkang bekerja sama sampun dikasih waktu untuk bekerja sama, memberikan perempuan untuk selalu mengeksplorkan bakatnya. Semoga kita semua menjadi pribadi dan perempuan-perempuan yang diharapkan dan membanggakan Rasulullah Muhammad SAW. Ibu, mohon maaf, saya mau bersyair satu kali saja. Ibu, kula